Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang di video saya bersama Apoteker Iman Nur Wafdan, Sarjana Sains. Pada kali ini saya akan coba membahas tentang peranan penting apoteker atau farmasi di rumah sakit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video ini dan mohon dukungannya dengan cara share, like, dan komen video ini. Bapak Ibu semua, dalam farmasi dikenal istilah atau kutipan obat adalah racun. Mengapa demikian? Obat bisa menjadi racun jika digunakan dengan cara tidak tepat atau dosis yang tidak tepat. Itu pun sebaliknya, racun bisa menjadi obat jika digunakan secara tepat dan dosis yang tepat. Oleh karena itu, maka fungsi apoteker di rumah sakit sangatlah penting, tidak terpisahkan dari rumah sakit. Karena apa? Apotekerlah yang mengerti tentang obat, apotekerlah yang mendistribusikan obat kepada pasiennya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan bagaimana jadinya sebuah rumah sakit tanpa adanya farmasis atau apoteker. Bagaimana sebuah rumah sakit dalam hal pengelolaan obat atau pendistribusian obat kepada pasiennya tanpa adanya apoteker. Tentu akan sangat sulit sekali. Farmasi atau apoteker di rumah sakit adalah bagian tidak terpisahkan. Kenapa? Karena farmasilah yang mengelola obat mulai dari pengadaannya sampai penyerahannya kepada pasien. Maka karena itu, salah satu bagian yang terpenting di rumah sakit adalah farmasi atau apoteker. Fungsi apoteker di rumah sakit itu ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama adalah di bagian pengadaan, dan yang kedua adalah di bagian pelayanan. Di bagian pengadaan sendiri, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa obat-obatan dan barang medis yang dibeli atau diadakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, fungsi apoteker di pengadaan adalah sama dalam hal pemilihan obat. Itu apoteker harus bekerjasama atau berkoordinasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada, sehingga kita dapat memastikan bahwa obat-obatan yang akan dibeli atau diadakan sesuai dengan kebutuhan dari dokter tersebut. Kemudian setelah obat dipilih, yang kedua adalah dalam fungsi perencanaan, yaitu adalah fungsi untuk merencanakan berapa jumlah obat atau sediaan atau barang medis yang harus dipesan dalam satu frekuensi tertentu, misalkan 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian setelah direncanakan, sudah ditetapkan bahwa jumlahnya sekian, baru fungsi ketiga, yaitu dalam hal pemesanan. Nah, pemesanan ini tentu tidak bisa sembarangan. Kita harus memastikan bahwa obat yang dipesan itu kepada distributor atau pedagang besar farmasi yang legal, resmi. Agar kenapa? Biar obat yang datang itu tidak palsu atau sesuai dengan aturan yang ada. Setelah obat itu dipesan, tentu obat itu akan datang dan diterima oleh seorang farmasis juga, apoteker. Apa harus diterima dengan orang farmasis atau apoteker? Karena orang farmasi tersebutlah yang mengetahui tentang cara penerimaan dan juga cara penyimpanan obat tersebut. Ya, penyimpanan tersebut bisa di suhu dingin, suhu ruangan, atau bahkan di suhu freezer misalkan. Setelah dipesan, diterima dan disimpan, tentu harus didistribusikan kemana? Ya, didistribusikan kepada unit-unit terkait yang ada di rumah sakit, misalkan ke radiologi, laboratorium, atau poli, atau juga ke ruang perawatan dan sebagainya. Dan juga pastinya ke apotek yang mendistribusikan obat kepada pasien. Nah, itulah
Kenapa harus ada apoteker di bagian pengadaan? Kemudian yang fungsi kedua adalah di bagian pelayanan. Ya pastilah di sini harus ada apoteker. Dan fungsi pelayanan di rumah sakit itu bagi dua lagi. Ada di rawat jalan dan ada juga di rawat inap. Untuk di rawat jalan itu apoteker bertugas atau berfungsi sama halnya sepertinya di apotek atau klinik. Apa tugasnya? Pertama, apoteker harus men-screening resep yang masuk. Jadi resep yang masuk itu kita cek dulu keabsahannya. Apakah resep itu palsu atau asli? Nah, kemudian yang kedua, setelah dicek, apoteker harus mengecek kesesuaian dosisnya. Sesuai nggak dengan pasiennya, terapinya, adakah interaksi obat, adakah polimorfisme atau polifarmasi. Ya. Jika itu ada, bisa kita koordinasi dengan dokternya. Kemudian yang ketiga dalam hal penyiapan obat pastinya. Ya. Di sini penyiapan obatnya ada langsung diambil dan disiapkan etiketnya atau harus diracik dulu. Ya. Karena misalkan penyesuaian dosis untuk anak-anak. Nah, ya. Kemudian setelah disiapkan obatnya, diberi etiket, barulah bisa diserahkan kepada pasien. Nah, apoteker amat sangat penting dalam hal penyerahan obat kepada pasiennya. Kenapa? Kita disitulah fungsinya menjelaskan obat-obatan secara jelas dan detail pada pasiennya. Nah, tentu awalnya kita tanya dulu ke pasiennya sakitnya apa atau keluhannya apa. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang setelah diresepkan oleh dokter. Di situ kita jelaskan dengan cara bahasa yang bisa dimengerti oleh pasien. Ya. Secara detail apa yang dijelaskannya? Pertama, obatnya itu buat apa fungsinya, kemudian bagaimana cara pemakaiannya, ya, aturan pakainya, kemudian cara penyimpanannya. Cara pakainya, misalkan itu disuntik atau diminum atau disemprot ataupun dimasukkan ke dalam anus misalkan. Aturan pakainya sehari 3 kali, sehari 2 kali, sebelum makan, setelah makan, ya wajib dijelaskan kepada pasien. Cara penyimpanan pun penting dijelaskan kepada pasien karena pada umumnya pasien itu awam tentang penyimpanan obat, terutama sirup. Masih banyak pasien menganggap sirup itu harus disimpan di dalam kulkas. Padahal tidak harus. Sirup itu bisa disimpan di suhu ruang, ya ruangan biasa, kemudian bisa bertahan agak lama. Sampai kapan? Sampai expired barang itu. Tetapi jika sudah disimpan lama dan akan digunakan, sebaiknya dilihat dulu apakah ada perubahan warna, perubahan rasa, atau perubahan fisik dari sirup itu. Nah, itu yang memang harus dijelaskan kepada pasien. Jadi, disinilah peran penting apoteker dalam hal penyerahan obat pada pasien, ya, edukasi pada pasien, mungkin cara penggunaan misalkan alat insulin, kemudian cara penggunaan mungkin alat inhaler, ya. Dan juga bisa untuk sebagai konsultasi obat, misalkan pasien tersebut ada masalah penggunaan obat di rumah atau misalkan dia menggunakan obat lain di rumah, bisa dikonsultasikan pada apoteker. Itulah kita bisa mengedukasi pasien. Jadi konsultasi, informasi dan edukasi ada di situ semua. Ya. Di situ fungsi apoteker yang di bagian pelayanan. Nah, bagaimana jika yang di bagian rawat inap? Di rawat inap ini berbeda sedikit dibandingkan di pelayanan. Kenapa? Apoteker di bagian rawat inap itu bertugas untuk penyiapan obat. Yang pastinya sih screening resep juga, artinya screening resep dari rawat inap apakah sesuai dengan dosis yang dimintanya dengan kondisi pasiennya. Setelah itu kemudian menyiapkan obat untuk di rawat inap.
biasanya yang dilakukan di rumah sakit kami itu disiapkan obatnya dalam 1 hari untuk 3 kali pemberian. Jadi ada yang untuk pagi, siang, dan malam. Itu kita siapkan masing-masing. Setelah disiapkan, baru kita delegasikan kepada perawat untuk pemberiannya kepada pasien. Nah, untuk saat ini memang seperti itu. Jadi apoteker menyiapkan obatnya, kemudian kita delegasikan kepada perawat untuk penyerahan kepada pasiennya. Nah, setelah disiapkan dan diserahkan kepada perawat, apoteker bertugas atau berkewajiban memantau obat tersebut dengan cara bagaimana melakukan visit kepada pasiennya. Visit kepada pasiennya yaitu dengan cara datangi pasiennya. Memang sebaiknya dalam tim besar, di situ ada dokter, perawat, dan apoteker, dan ada gizi juga kalau bisa, tapi saat ini mungkin belum. Jadi kami apoteker bervisit kepada pasiennya untuk menggali informasi tentang semua obat-obatan yang digunakan di rumah, tentang perkembangan pasien setelah menerima terapi dari rumah sakit. Nah, itu bisa kita gali terus semuanya. Kemudian juga bisa kita mungkin gali tentang kebiasaan dia di rumah, masalah cara makannya, atau konsumsi makanan apa di rumah, yang terkait dengan keberadaan atau keluhan pasien tersebut di rumah sakit. Di situ kita bisa mengedukasi cara penggunaan obatnya, misalkan dia mungkin belum tepat penggunaan obatnya. Ya, banyak hal yang kita bisa sampaikan. Apakah dia punya alergi obat atau punya riwayat mungkin alergi atau mungkin adanya hal yang tidak diinginkan, jadi bisa ceritakan di situ. Nah, dari situlah kita bisa menginformasikan apa yang dari pasien sampaikan kepada dokter yang penanggung jawabnya agar terapinya bisa tepat. Selain itu juga kita melakukan namanya setelah visit ya catatan di rekam medis. Ya. Jadi sama halnya pasien yang rawat inap ketika pulang, itu pun obat untuk pulang yang menyerahkan hanya apoteker. Jadi agar apa? Biar bisa menjelaskan apa yang digunakan saat rumah nanti, kemudian apakah memang harus ada yang dijelaskan lebih lanjut. Ya. Jadi itulah fungsi apoteker di rumah sakit, ada pengadaan pelayanan. Selain itu juga apoteker di rumah sakit tentu ada tugas lain, yaitu bagian administrasinya. Tidak hanya pelaporan narkotika, psikotropika, kemudian ada pelaporan mutu, dan pelaporan lainnya yang kita laporkan di setiap bulannya. Dan juga pasti melakukan namanya stok outlet. Nah, tugas itu pun tidak hanya apoteker yang melaksanakan, tentu dibantu dengan rekan-rekan farmasi lainnya, yaitu tenaga teknis farmasi atau mungkin dulu dikenal namanya asisten apoteker. Akhir kata, sebelum saya tutup video ini, ada sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan beli kue leker renyah rasanya. Mari kita hargai apoteker, biar apoteker bisa berkarya lebih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.